Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Oke sobat, kali ini saya akan memenuhi janji saya ya. Yang kemarin saya sudah membuat postingan ya, yang dimana saya akan mendeteksi ya untuk 4 orang yang terpilih ya, atau yang sudah daftar ya, untuk saya deteksi masalah khodam pendamping ya, apakah dia punya pendamping astral ataupun disebut khodam pendamping, dan juga akan saya lanjut sama pekerjaan yang cocok ya buat dirinya masing-masing ya. Oke. Kali ini saya akan menarik energi ya seseorang yang sudah terpilih, yang mempunyai nama kira-kira Ainatul Hikmah ya, kalau tidak salah ya, nanti saya tempelkan aja ya data biodatanya ya. Oke, Mbak Ainatul Hikmah ya, kira-kira seperti itu ya. Akan saya tarik energinya dan kita lihat bersama-sama apakah dia punya khodam pendamping ya, kira-kira seperti itu ya. Oke, langsung saja saya tarik ya energinya dari Mbak Ainatul Hikmah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah saya sudah bisa menangkap ya untuk Mbak Ainatul Hikmah ya. Saya akan reshuffle ya. Oke, saya akan menaruh 3 kartu ya sobat ya. Yang pertama ini akan saya bacakan masalah seputar finansialnya dulu sobat ya, masalah keuangan ya, saya tambahi ya. Oke, kartu yang pertama untuk Mbak Ainatul Hikmah ya. Ya, ini bisa dilihat ya, ada tulisannya Indian Sunrise ya, masalah keuangan ya. Terus nomor 2 misteri ya. Nomor 3 ya, Secret Temple ya. Oke, saya artikan ya satu-satu dulu ya. Ini kalau masalah finansial ya, saya mendeteksi masalah finansial dulu. Ini ada tulisannya Indian Sunrise ya. Indian Sunrise ini dimana bisa kita artikan matahari terbit ya, jadi bagus ya sobat ya. Istilahnya itu matahari terbit itu bagus ya, dia akan memancarkan sinar, dan di sini terlihat masalah kerezekian atau finansial bagus ya untuk bulan-bulan ini ya, khususnya sampai bulan Maret ya. Bulan Maret ke depan ini insya Allah terlihat bagus ya masalah rezeki ya. Itu satu ya. Terus kartu 2 dikonfirmasi sama tulisan misteri ya. Misteri itu artinya masih ada sedikit ya, masih ada sedikit gangguan ya, mungkin sektor pekerjaan ya, di sini masih belum ada kejelasan ya, seperti itu ya. Jadi di sini muncul tulisan misteri ya, seperti itu ya. Oke, untuk yang kartu ketiga Secret Temple artinya tempat ibadah, bisa diartikan kuil ya, mungkin bagi yang muslim Islam bisa kita artikan masjid atau musola. Artinya apa? Artinya kita harus disuruh pendekatan lagi, seperti itu ya Mbak Ainatul ya. Jika di sini masih belum menemukan titik terang ya masalah pekerjaan mungkin ya, karena di sini masih ada tulisan misteri. Misteri itu artinya sesuatu yang masih belum jelas ya. Nah, kalau masalah rezeki nomor 1 ini bagus, dan nomor 2 ini masalah rezekinya masih juga ada sedikit kendala ya, mungkin masa faktor pekerjaan ya di situ ya. Dan yang kartu nomor 3 Secret Temple ya, artinya
rumah ibadah, kuil ya. Tetapi kalau kita Islam Muslim ataupun Muslim Islam, kita dalam hal pengertian itu bisa masjid ataupun musola seperti itu ya. Dan kita disuruh pendekatan ya sobat ya, seperti itu ya Mbak ya. Oke, dari faktor keuangan atau finansial sudah saya bacakan ya. Ya, ini jelas nomor 1 ini bagus ya, tetapi sayang masih ada kendala. Kira-kira seperti itu ya Mbak Inatul ya. Oke, untuk masalah khodam pendamping ya, sebentar saya deteksi ya sobat ya. Ini punya khodam pendamping apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Untuk masalah khodam pendamping ya, ini kalau saya melihat, kalau saya terawang ataupun saya deteksi ini, kelihatannya ini diikuti sama sosok astral ya. Sosok astral nenek-nenek ya, nenek-nenek pakai kebaya sama anak kecil perempuan ya. Itu mengikuti yang namanya Mbak Inatul Hikmah ya. Seperti itu ya sobat ya. Jadi kalau saya lihat itu tidak ada hubungannya sih sama leluhur. Cuman yang nenek ini tidak ada hubungannya sama leluhur ya. Tetapi yang anak kecil ini kelihatannya masih ada masih ada hubungan ya sama mungkin keluarga ya. Maaf ya, mungkin di sini saya tidak mau bersuudzon, kemungkinan sesuatu ya. Kalau saya lihat ini sesuatu anak kecil ini yang datang dari keluarga ini ya, bisa dikatakan bayi bajang ya, seperti itu ya. Gitu loh, saya juga masih bingung ya menyikapi ya, karena tidak saya los ya. Saya akan lihat cuman depannya saja seperti itu ya, seperti diikutin bayi bajang ya. Kalau kita menafsirkan seorang bayi bajang itu, kita sudah bisa berpikir ya asal mula bayi bajang itu datangnya atau munculnya itu sesuatu proses yang bagaimana kita pasti akan mengerti ya, seperti itu ya yang jelas ya. Oke, untuk masalah pekerjaan ya yang cocok kalau dilihat dari weton Senin Pon ya, itu Senin Pon itu sebentar ya. Oke, saya bisa menangkap ya. Kalau Senin Pon itu Mbak Ainun ini cocoknya sama yang usaha, ataupun kalau misalnya mendirikan suatu usaha sendiri atau wira swasta sendiri, jangan yang berhubungan sama makanan ya Mbak ya. Ya, jangan berhubungan sama makanan ataupun bisa dibilang yang mudah basi ya. Kalau makanan ini itu kan bisa basi ya, tetapi Mbak Ainul atau Mbak Ainul Hikmah ini cocoknya sama yang seperti seperti suatu benda-benda yang awet ya, kira-kira seperti itu ya. Contohnya bisa saya kasih contoh seperti kain, itu kan sesuatu benda yang tidak mungkin bisa basi ya seperti itu ya. Yang jelas jangan, kalau membuka usaha sendiri ataupun bekerja sendiri itu cocoknya jangan lari ke suatu makanan ya, terserah, yang penting bukan makanan, itu aja ya. Bisa ditangkap ya untuk Mbak Ainun Hikmah ya, seperti itu kira-kira ya. Oke ya, kira-kira bisa ditangkap ya. Kemungkinan besar kalau sampai larinya ke ke makanan ya ataupun ke kuliner ya, itu tidak akan bisa hasil Mbak ya, seperti itu, karena wetonnya Senin Pon ya. Karena saya juga sudah mendapatkan informasi seperti itu ya. Harus larinya ke suatu benda-benda yang tidak bisa basi ya, seperti itu kira-kira ya. Bisa ditangkap ya untuk Mbak Ainul Hikmah ya, seperti itu ya. Oke, mungkin itu saja terawangan dari saya ya.
ataupun deteksi dari saya tentang pembacaan bagaimana kerezekian di bulan Maret dan khodam pendamping ya, seperti sudah saya jelaskan ya tadi. Dan masalah pekerjaan apa yang cocok, itu tadi solusinya ya. Karena bagaimanapun sifat seseorang ya itu hanya sekedar mendeteksi ya hanya sekedar prediksi, tetapi alangkah baiknya apa ya, kita pertimbangkan dulu. Kalau kita yakin silakan dikerjakan ya apa yang sudah saya ungkapkan masalah pekerjaan. Kalau kita tidak yakin jangan, seperti itu ya sobat ya. Karena yang jelas semuanya itu memang harus dicoba dan kita harus berusaha ya, tetap berdoa dan berusaha ya. Tetapi di sini saya cuma memberikan sinyal-sinyal ya, seperti itu, sinyal-sinyal buat pekerjaan yang cocok ya, sinyal-sinyal buat melihat masalah perkembangan kerezekian ya, seperti itu ya. Dan juga melihat adakah sosok astral ataupun sosok gaib yang mengikuti. Ternyata ada ya. Sekali lagi seorang nenek-nenek pakai kebaya satu, yang kedua anak kecil perempuan ya, bisa dibilang bayi bajang ya. Kalau kita berbicara bayi bajang sudah saya jelaskan tadi ya, bagaimana prosesnya pasti kita semua akan tahu ya. Seperti itu ya untuk Mbak Ainul Hikmah ya, kira-kira seperti itu nama akunnya. Nanti saya paparkan ya di video saya ya semuanya ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu pembahasan saya tentang penarikan energi dari sahabat ataupun dari anggota sahabat channel Ruang Batin ya, yang sudah saya deteksi ya. Jika ada salah dari saya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, ataupun jika penyampaian saya kurang berkenan ya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Tetap kita harus berpikir positif, jadikan yang baik sebagai semangat dan motivasi, dan yang kurang baik jadikan mawas diri dan kehati-hatian kita dalam melangkah agar pintu rezeki, pintu sukses selalu terbuka buat masa yang akan mendatang. Oke, mungkin sampai di sini dulu penjelasan saya. Saya Dani Kasyaf, mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Batin.